Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Etika dan Tata Krama Global. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Agus Kurniawan. Nama saya Kamil Sobre. Nama saya Gusti Ahmad Nurhadi. Nama saya Dara Puspita. Nama saya Putri Kiatunofus. Nama saya Cynthia Fahira. Nama saya Tania Alia. Di sini saya akan membahas etika dalam pengembangan kepribadian. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika adalah ilmu yang membahas baik dan buruk perilaku seseorang serta menjadi pedoman dalam bersikap dan bersosialisasi sehari-hari. Misalnya berdasarkan asas Al-Quran. Menurut para ahli, etika merupakan aturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan yang menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi etika. Etika yang juga kerap disebut filsafat moral adalah kajian mengenai gejala-gejala moral. Ia merupakan salah satu cabang utama filsafat dan menelaah hakikat moralitas serta asas-asas yang menuntun evaluasi moral terhadap tindakan, watak, dan institusi sosial. Etika mempertanyakan apa saja kewajiban manusia, perilaku mana yang benar atau keliru, dan bagaimana menjalani hidup yang baik. Nah guys, mengapa etika itu penting? Etika dan pengembangan kepribadian sangatlah penting dan menarik guys. Etika dan pengembangan kepribadian bukan hanya suatu pengetahuan, tetapi juga ilmu yang dapat diterapkan kepada individu dimanapun kita berada. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam dunia kerja. Etika di dalam dunia kerja adalah norma, nilai, dan aturan yang menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Isinya bisa ketentuan berpakaian, bersikap, dan penyelesaian tugas yang dilarang. Dengan adanya etika kerja, semua karyawan bisa bersikap dengan ketentuan tersebut. Segala risiko yang menyebabkan pencemaran nama baik dan bagi pegawai maupun perusahaan. Ini saya akan membahas etika dalam pergaulan. Etika pergaulan adalah serangkaian norma dan aturan yang mengatur perilaku kita dalam interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghormati dan menghindari konflik. Etika ini mencakup berbagai aspek, mulai dari cara berbicara, bertindak, dan berpenampilan. Contoh etika dalam pergaulan: yang pertama, menyapa orang lain dengan ramah dan sopan; yang kedua, menjaga kontak mata saat berbicara; yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan; yang keempat, menghormati orang yang lebih tua; yang kelima, menghargai perbedaan pendapat; yang keenam, berpakaian pantas sesuai situasi dan kondisi; yang ketujuh, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung; dan yang kedelapan, bersikap empati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Di sini saya akan bahas etika di tempat umum. Tempat umum adalah suatu tempat di mana terdapat banyak orang berkumpul untuk melakukan kegiatan mereka. Misalnya jalan raya, tempat ibadah, pasar, mal, supermarket, kantor pos, sekolah, puskesmas, rumah sakit, terminal bus, stasiun kereta api, bandara, kebun binatang, dan sebagainya. Contoh dari etika di tempat umum: yang pertama, ada menutup erat bagian tubuh; yang kedua, tampak rapi, bersih, sehat, dan ukurannya pas; yang ketiga, tidak mengganggu orang lain; yang keempat, ada sesuai dengan tujuan, situasi, dan kondisi lingkungan; yang kelima, tidak melanggar hukum negara dan hukum negara. Tata krama global. Tata krama global adalah aturan norma, adat, atau kebiasaan sopan santun yang disepakati dan berlaku dalam pergaulan antara sesama manusia. Tata krama mencakup cara bertingkah laku, berbicara, dan bersikap untuk saling menghormati, yang membantu individu diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Nah, baik, saya akan menjelaskan tata krama di Indonesia. Tata krama di Indonesia merupakan aturan dan kebiasaan sopan santun yang mengatur cara seseorang bertingkah laku, berbicara, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar setiap individu dapat saling menghormati dan diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan tertib. Selanjutnya, tata krama di Malaysia. Budaya Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Meski cukup modis, cara berpakaian orang Malaysia umumnya tertutup, terutama saat di tempat umum.
Tersenyum kepada orang asing dianggap sebagai pembuka yang ramah. Begitu juga dengan bersalaman saat berkenalan. Membicarakan agama dan politik dianggap sensitif atau tabu, sehingga sebaiknya tidak terlalu menjurus ke hal tersebut saat membuka pembicaraan. Adapun tata krama di Singapura yaitu taat hukum, disiplin, dan menghargai waktu, menjaga kebersihan, tidak ada toleransi, menghormati orang lain, perbedaan bukan masalah buat mereka. Dan adapun tata krama di Amerika yaitu mengucapkan salam, etika, pakaian, dan budaya Amerika. Tata krama Turki. Yang pertama, keranahan orang Turki. Yang kedua, hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, keyakinan orang Turki. Tata krama yang baik dan sopan. Yang pertama, tata krama berbicara. Yang kedua, tata krama makan. Yang ketiga, tata krama bertamu. Yang keempat, tata krama berpenampilan. Yang kelima, tata krama pergaulan. Yang keenam, tata krama pada usia berbeda. Yang ketujuh, tata krama bekerja. Dan yang terakhir, tata krama meminta bantuan. Misalkan menggunakan kata maaf atau terima kasih. Kesimpulannya adalah etika dan tata krama global sangat penting dalam pengembangan kepribadian karena menjadi pedoman seseorang dalam bersikap, berbicara, bekerja, bergaul, dan berpenampilan. Dengan memahami etika, seseorang dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk, menghargai orang lain, serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di berbagai lingkungan yang ada, baik di tempat kerja, pergaulan, tempat umum, maupun budaya negara lain. Oleh karena itu, penerapan etika dan tata krama yang baik dapat membentuk pribadi yang sopan, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, dan mudah diterima oleh masyarakat.